Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo sahabat, jumpa kembali dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini, 2 Oktober 2020 bersama saya Bram Abidin MJ. Buletin Jawa Timur kali ini kita awali dengan informasi pertama dari Belambangan FM dengan reporter Akbar Wiana. Jelang Pilkada, ASN Banyuwangi melakukan ikrar netralitas. Jelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Banyuwangi menggelar deklarasi ikrar netralitas. Ikrar tersebut sebagai bentuk komitmen ASN Banyuwangi untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Pembacaan ikrar dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono dari kantor Pemkab Banyuwangi dan diikuti seluruh ASN secara virtual dari lingkungan kerja masing-masing pada Rabu kemarin. Ketua Bawaslu Banyuwangi Hamim mengatakan ikrar tersebut digelar sesuai dengan SKB atau Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Dia mengapresiasi langkah Pemkab yang telah menggelar ikrar netralitas sebagai bentuk kesiapan mereka untuk menegakkan panduan bagi ASN terkait pelaksanaan Pilkada 2020. Anas berharap ASN Banyuwangi tidak hanya terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan Pilkada. ASN dihimbau untuk tetap bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pasangan calon. Akbar Wiana melaporkan. BNNK Tuban rehabilitasi 32 pengguna narkoba. Informasi selengkapnya ikuti bersama Ari Agustias dari Pradia Suara Tuban. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tuban mencatat sejauh ini telah merehabilitasi 32 orang pengguna narkoba. Kepala BNNK Tuban Imade Arjana mengatakan, sejauh ini BNNK Tuban sudah melayani rehabilitasi terhadap 16 orang yang diproses hukum dan 16 orang sukarela, sehingga ada 32 orang yang direhabilitasi. Disampaikan keseluruhan pengguna yang direhabilitasi tersebut saat ini masih dalam proses rawat jalan. Rehabilitasi dilaksanakan hingga pengguna sembuh. Imade menambahkan, sebagian besar pengguna yang direhabilitasi tersebut kebanyakan adalah golongan milenial, seperti pelajar dan mahasiswa. Mereka kebanyakan pengguna sabu-sabu dan pil koplo. Ada, sudah. Ini saya sudah melayani proses rehabilitasi, proses hukum sudah 16. 16 orang? Iya, ada 16 sudah. Kemudian ada yang sukarela, berapa ya Pak kasih rehab ya? Hampir 20 ya. Yang pelayanan sukarela rawat jalan di sini sementara 16. Oh, 16. Berarti total 32 ya, sama yang proses hukum. Dalam proses semuanya. Proses itu ya. Imade berharap pengguna narkoba yang ingin terbebas dari jeratan obat terlarang tersebut agar melapor ke BNNK Tuban untuk mengikuti rehabilitasi. BNNK menjamin kerahasiaan identitas dan juga tidak ada proses hukum bagi pengguna yang tidak memiliki barang bukti. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Madiun dengan reporter Ben Chandra, Dishub lakukan pembinaan pelanggar parkir. Dinas Perhubungan Kota Madiun getol melakukan pembinaan kepada masyarakat agar disiplin dan tertib aturan parkir. Dishub terjunkan petugas di lapangan. Hasilnya, petugas banyak mendapati mobil dan kendaraan roda 2 yang melanggar aturan parkir. Pelanggaran tersebut dijumpai di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jawa, Cokro Aminoto, Agus Salim, dan Jalan Kolonel Marhadi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, Harum Kusumawati menegaskan, pelanggar tidak dikenai tilang. Namun, kendaraan roda 4 yang melanggar dilakukan pengembokan. Petugas juga menempelkan stiker pelanggaran parkir beserta nomor telepon petugas. Laporan pelanggaran parkir beragam, mulai parkir di area lapangan hingga parkir di trotoar. Hal tersebut tentu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sanksi bisa saja diberikan jika mengacu aturan. Pelanggar terkena denda Rp100.000 untuk penggembokan dan Rp250.000 untuk penderekan. Namun, tilang tidak dilakukan dan sebatas pembinaan yang diberikan kepada pelanggar. Harum menambahkan, kegiatan ini rutin digelar. Pihaknya juga melibatkan petugas Satpol PP hingga polisi militer dalam kegiatan tersebut.
Razia gabungan diharapkan semakin mendisiplinkan masyarakat dalam memarkir kendaraannya. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Dari Madiun, kita menuju ke Lumajang bersama Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Upacara secara virtual tidak menyurutkan semangat memperingati kesaktian Pancasila di tengah pandemi Corona. Agus Triyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual di Ruang Mameru Kantor Bupati Lumajang hari Kamis pagi. Ditemui usai mengikuti kegiatan tersebut, Agus Triyono mengatakan bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini tidak dilakukan sebagaimana tahun sebelumnya, mengingat kondisi pandemi COVID-19. Ini merupakan yang pertama kita lakukan bersama dengan Bapak Presiden secara virtual. Kalau tahun kemarin masih normal, kita ikuti upacara di lapangan secara terbuka. Tahun ini karena situasi pandemi, kita seluruh pejabat di Indonesia, di provinsi maupun kabupaten mengikuti upacara bersama Bapak Presiden di Jakarta. Namun demikian, Agus Triyono berharap meskipun situasi pandemi yang saat ini terjadi mengharuskan seluruh masyarakat untuk patuh protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak, tidak menyurutkan semangat persatuan sebagaimana isi dari Pancasila itu sendiri. Dirinya berharap dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat Indonesia pada umumnya wajib untuk hafal Pancasila dan diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Satpol PP Ngawi terus gelar operasi justisi. Dari Suara Ngawi, berikut informasi dari reporter Henti Ludiana. Dasar pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, juga Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang tatanan norma baru di mana setiap orang yang beraktivitas di luar rumah harus tetap menggunakan masker. Sedangkan yang menjadi target operasi adalah semua pengendara yang tidak menggunakan masker ataupun menggunakan masker namun penggunaannya belum betul. Ini seperti yang dikatakan Arif Setiono, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Ngawi. Guna untuk mendisiplinkan masyarakat terutama untuk pemakaian masker. Jangan dasar yang kita gunakan yaitu Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, juga Perbu Nomor 15 Tahun 2020 tentang tatanan normal baru, di mana setiap orang apabila beraktivitas keluar rumah harus tetap menggunakan masker. Sedangkan jenis penindakan yang dilakukan adalah dengan penyitaan kartu identitas selama 14 hari. Pelaksanaan operasi justisi ini melibatkan aparat gabungan TNI Polri yang membantu pengamanan saat operasi justisi. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Nganjuk, ke Ersal FM bersama reporter Linda Agustin Merdekawati. Mbak Yuni lakukan gebrak masker di Jatikalen. Instruksi Presiden Joko Widodo agar kader PKK aktif melakukan pencegahan COVID-19 dengan mendisiplinkan pemakaian masker diterapkan terstruktur di Kabupaten Nganjuk. Selama beberapa minggu terakhir, TPPKK Nganjuk aktif turun ke desa melakukan gerakan bersama memakai masker atau gebrak masker. Dan kemarin giliran desa atau kecamatan Jatikalen yang didatangi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Rahmani Dayat. Di depan kader PKK desa dan kecamatan, Mbak Yuni berikan edukasi tentang pentingnya penggunaan masker untuk mencegah COVID-19 dan mengajak para kader untuk mendukung program pemerintah mendisiplinkan penggunaan masker. Juga memberikan sanksi ketidakdisiplinan memakai masker sesuai yang tertuang dalam Perbup nomor 35/2020, yakni mulai sanksi berupa denda, pencabutan KTP, hingga pencabutan izin usaha khusus untuk badan usaha. Melihat kasus COVID-19 yang trennya masih terus naik, Mbak Yuni mengajak ibu-ibu berperan aktif melakukan pencegahan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung. Panen pekarangan, panen lestari P2L. Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tulung Agung melaksanakan kegiatan panen pekarangan pangan lestari atau P2L dalam memperingati Hari Tani Nasional tahun 2020 yang dilaksanakan di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru. Acara dihadiri Bupati Tulung Agung, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulung Agung, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Tulung Agung, Kadis Pertanian Tulung Agung, Kadis Ketahanan Pangan Tulung Agung, Camat Ngantru, dan juga Kadis Kepuhrejo, serta kelompok tani sejumlah 100 orang. Acara ini juga mengikuti secara virtual Hari Tani Nasional tahun 2020 di kantor pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Bupati Tulungagung bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur, dan undangan VIP lainnya melaksanakan panen P2L. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Ninda Olivia dari Persada FM Blitar tangkap peluang adanya jalur lintas selatan sejumlah pantai Tambarjo, Serang. Akhirnya dilakukan kajian. Jalur lintas selatan atau JLS yang menghubungkan pantai Tambakrejo dengan Serang sepanjang 12 km akhirnya mulai dibangun. Adanya JLS memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata di antaranya pantai Tambakrejo sampai dengan pantai Serang. Kepala Disparbudpora Kabupaten Blitar Suhendro Winarso mengaku sudah menangkap peluang tersebut. Dengan cepat pihaknya bekerja sama dengan salah satu universitas untuk membuat kajian pengelolaan pantai antara Tambakrejo dan Serang. Menurutnya selain pantai Tambakrejo dan Serang ada 6 pantai yang sedang dilakukan kajian akademis. Tujuannya jika JLS sudah selesai dibangun otomatis menarik investor untuk datang sehingga pihaknya nanti bisa langsung memberikan penjelasan kepada investor. Ini saya sampaikan Dinas Parbudpora menangkap peluang itu dengan cepat. Jadi saya sedang bekerja sama dengan salah satu universitas yang memang layak untuk membuat kajian. Suhendro berharap setiap pantai mempunyai khas, misalnya Tambakrejo dikenal dengan kuliner dan pantai Serang keindahan sunsetnya. Kemudian pantai lainnya harus tidak sama, artinya melihat kondisi di sekitarnya yang memungkinkan dijadikan ciri khas. Ninda Olivia, Radio Persada FM Blitar. BNNK Sidoarjo berhasil tangkap pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Informasi selengkapnya bersama Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Pemberantasan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo terus dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo. Tersangka inisial SS, warga Desa Medaeng, Kecamatan Waru, berhasil ditangkap petugas BNNK Sidoarjo dikarenakan kedapatan membawa 6,12 gram narkotika jenis sabu-sabu saat berada di pinggir jalan Durian, Desa Geluran, Kecamatan Taman. Hal ini seperti disampaikan oleh AKBP Tony Sugianto, Kepala BNNK Sidoarjo, dalam ungkap kasus Selasa 29 September 2020 kemarin. AKBP Tony Sugianto menyampaikan tertangkapnya pengguna sekaligus pengedar narkoba ini atas informasi dari masyarakat. Ya, jadi kronologisnya kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi istilahnya kayak transaksi jual beli dan lain sebagainya di wilayah daerah sama. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Masih di Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini, berikut Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Sukseskan sensus penduduk 2020, Gubernur Jawa Timur tinjau verifikasi data kependudukan di Kabupaten Pasuruan. Untuk mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk 2020, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung proses verifikasi data kependudukan yang dilakukan petugas sensus di Dusun Biru, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin 28 September 2020 lalu. Didampingi Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Abdul Mujib Imron dan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiawan, Gubernur tampak sangat antusias membantu petugas sensus, mulai dari melakukan wawancara hingga menanyakan keberadaan KTP dan kartu keluarga. Menurutnya, karena nomor induk kependudukan NIK yang sangat penting bagi setiap warga negara, seluruh masyarakat Jawa Timur wajib tercatat dalam sensus penduduk 2020. Sementara itu, Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiawan kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, menyatakan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Jawa Timur atas dukungannya dalam mensukseskan sensus penduduk 2020. Sensus sampai saat ini kan berjalan dengan bagus. Kalau Jawa Timur ini kondisinya udah hampir selesai ya, sekitar 95%-an. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Berikut Stebi Yulianatan dari Suara Kota Probolinggo menginformasikan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi luncurkan tim URC COVID-19. Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin meluncurkan tim unit reaksi cepat atau URC COVID-19 pada Rabu 30 September di depan kantor Wali Kota.
Kepada tim URC, ia berpesan agar mengedepankan rasa kemanusiaan saat berhadapan dengan masyarakat. Tim URC COVID-19 terdiri dari anggota gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Taruna Siaga Bencana. Pembentukan tim tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 440 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Di mana, lebih lanjut, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin menyampaikan, masyarakat dapat melaporkan kejadian seperti kerumunan orang, banyak yang tidak menggunakan masker, atau acara musik tidak berizin, dan melibatkan banyak orang dengan cara menghubungi call center 112. Wali Kota Habib Hadi juga membeberkan hasil operasi penegakan disiplin protokol kesehatan yang dimulai sejak 14 hingga 29 September. Didapati 352 pelanggaran. Yang terjaring non-justisi sebanyak 302 orang dikenai sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum. Sedangkan penindakan justisi sidang di tempat sebanyak 50 orang, total denda bagi pelanggar protokol kesehatan sejak beroperasi justisi diberlakukan mencapai Rp2.350.000. Stebi Julionathan, Suara Kota, Probolinggo. Berikut Kirana Nisa dari Mahardika FM Blitar. Bawaslu bisa rekomendasikan pembatalan paslon di Pilwali Kota Blitar 2020 jika kedapatan melanggar protokol kesehatan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Blitar mengingatkan agar pasangan calon paslon Pilwali 2020 mematuhi protokol kesehatan COVID-19 selama masa kampanye. Jika kedapatan melanggar, Bawaslu bisa mengambil tindakan tegas, yaitu mengeluarkan rekomendasi pembatalan paslon ke KPU Kota Blitar. Bambang Arintoko, Ketua Bawaslu Kota Blitar, dikonfirmasi Kamis 1 Oktober 2020 mengatakan, rekomendasi pembatalan itu bisa dikeluarkan jika paslon melakukan pelanggaran berkali-kali. Oleh karena itu, Bawaslu terus memberikan himbauan agar paslon bisa mematuhi aturan yang ada. Namun jika himbauan itu tidak dilaksanakan, maka Bawaslu akan memberikan saran perbaikan. Dan jika pada tahap ini paslon tetap melakukan pelanggaran, maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi pembatalan. Yang pertama adalah himbauan, kemudian saran perbaikan, baru kemudian ketika itu sudah berulang kali tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan, baru kami kemudian merekomendasi mereka. Dikonfirmasi terpisah, Rangga Bisma Aditya, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan, sesuai PKPU nomor 11 tahun 2020 dan PKPU nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan tahapan kampanye dalam Pilwali Kota Blitar 2020, paslon dilarang mengadakan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa, misalnya rapat umum, konser musik, pentas seni, dan lain-lain. Daring, tapi kemudian kalau bila mana tidak bisa, memang dipaksa tidak bisa, mereka harus mematuhi ketentuan bahwa 50 orang secara maksimal dan juga mendapatkan pengamanan atau kemudian menerapkan protokol pencegahan COVID. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini. Jangan lupa selalu gunakan masker dan laksanakan protokol kesehatan untuk tetap sehat di tengah pandemi corona. Saya Bram Abidin MJ, sampai jumpa pada Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.